Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa ya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu bentuk model atau variasi dari persamaan diferensial di mana membutuhkan metode khusus yang lain untuk mendapatkan solusinya ya. Kita akan membahas yang disebut sebagai persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak ya. Nah, di mana bentuk umum dari persamaannya itu diberikan demikian ya. Jadi kita punya M, di mana M ini merupakan fungsi dari X dan Y, dx ditambah dengan N XY dy, ini sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensialnya, di mana persamaan ini itu disebut eksak jika turunan parsial dari M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial N terhadap X ya. Nah, jadi kita punya persamaan bentuknya seperti ini, dia disebut eksak jika dia memenuhi syarat ini ya. Ini adalah syarat diferensial eksak. Ini kan sebenarnya dia bentuknya persamaan diferensial orde 1 ya. Ini kan kalau kita jabarkan, kita bagi kedua ruas dengan dx, maka kita akan dapatkan sebenarnya persamaannya sama dengan dy dx itu sama dengan minus m xy per n xy seperti ini ya. Ini bentuk dasar dari persamaan diferensialnya. Kemudian diubah bentuknya seperti ini. Ini disebut sebagai persamaan diferensial eksak jika do m do y itu sama dengan do n do x. Sorry, ini ada do-nya di sini. Dan m dan n itu merupakan x dan y. Nah, jika dia eksak, kita bisa mengambil suatu fungsi yang baru, ya, sebut saja fungsi u, di mana u ini merupakan fungsi x dan y juga. Kemudian fungsi u ini kita turunkan total terhadap x dan y, sehingga kita dapatkan du itu sama dengan du do x dx ditambah dengan do u do y dy seperti ini ya. Nah, kalau ini kita samakan dengan 0, artinya kita ambil du-nya sama dengan 0, perhatikan bahwa persamaan ini itu mirip dengan persamaan ini ya. Perhatikan bahwa persamaan ini itu mirip ya, mirip dengan ini. Di mana kalau kita samakan, maka kita akan dapatkan M yang merupakan fungsi XY itu sama dengan do U do X. Kemudian N itu sama dengan do U do Y. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari nanti U-nya. Ya. Kita bisa cari U-nya ya. Nah, karena dia U-nya itu sama dengan 0, maka U-nya itu artinya dia konstan ya. Kalau turunan dari U itu dia sama dengan 0, artinya U-nya konstan. Nah, bentuk dari U ini nanti itulah yang merupakan solusi dari persamaan diferensial kita. Solusi dari persamaan diferensial kita, ya. Jadi kita punya persamaan diferensial bentuknya seperti ini ya. Dia akan eksak jika memenuhi syarat ini. Dan misalkan kita ambil suatu fungsi U, kemudian kita diferensialkan total fungsi U tersebut. Jika kita samakan dengan 0, maka kita akan dapatkan M sama dengan do do X dan N sama dengan do do Y. U ini, karena do U sama dengan 0, maka U-nya itu adalah konstan. Dan dia merupakan solusi dari persamaan diferensial kita. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh bagaimana menyelesaikan
persamaan diferensial eksak ini ya. Nah, misalkan kita punya persamaan seperti ini ya. Kita punya 3x kuadrat ditambah y cos x dx ditambah sin x dikurang 4y pangkat 3 dy sama dengan 0 ya. Nah, ini kita punya persamaan seperti ini. Bentuknya mirip ya dengan ini, tapi kita belum tahu apakah dia eksak atau tidak. Nah, caranya adalah kita masukkan ke dalam syarat diferensial eksaknya ya. Ini adalah m-nya, suku di depan dx, kemudian ini adalah n-nya. Nah, kita cari do m do y-nya itu berapa? Nah, di sini do m do y-nya ini kita turunkan terhadap y, berarti akan sama dengan 3x kuadrat tambah y tambah cos x ya, 3x kuadrat tambah cos x. Kemudian yang ini do n do x-nya ini sama dengan cos x ya. Sebentar, saya coba lihat dulu. Ini kayaknya saya ada sebentar ya. Saya lihat apakah sudah benar soalnya. Sebentar. Sorry, ini 0 ya. Kesalahan di sini. Ini M-nya kita turunkan terhadap Y, berarti suku yang pertama ini sama dengan 0 ditambah dengan cos X. Kemudian yang ini do N do X ini sama dengan cos X. Nah, 4Y pangkat 3 diturunkan terhadap X sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa do M do Y-nya itu sama dengan do N do X. Berarti kesimpulannya persamaan ini itu merupakan persamaan diferensial biasa yang sifatnya eksak. Nah, jadi langkah pertama untuk mendapatkan solusi dari persamaan yang bentuknya seperti ini, kita lihat dulu apakah dia eksak atau tidak ya. Nah, kemudian sekarang kita ambil sembarang fungsi u ya. Kita belum tahu u-nya seperti apa, itu yang akan kita cari solusinya ya. Kita punya u, kemudian du-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita punya du sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan bahwa m itu sama dengan du do x dan n sama dengan do y ya. Jadi kita ambil fungsi sembarang u, di mana kita tahu diferensial totalnya itu sama dengan 0, agar kita bisa samakan dengan persamaan diferensial eksak ini. Berarti jika du-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa m-nya sama dengan do x dan n-nya sama dengan do y. Nah, berangkat dari sini kita bisa selesaikan sekarang persamaannya ya. Kita mulai dulu dari do x sama dengan m ya. Kita mulai dulu do x itu sama dengan m. M tadi adalah 3x kuadrat ditambah y cos x. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan x ya. Ini akan menjadi tereduksi menjadi du sama dengan 3x kuadrat ditambah y cos x dx. Baru kemudian kita integralkan ya kedua ruas. Maka kita dapatkan solusi sementara dari u. Ini kita dapatkan sama dengan u, ini kita integralkan terhadap x, ini sama dengan berarti x pangkat 3 ditambah dengan y sin x. Ditambah dengan suatu konstan. Konstan ini merupakan fungsi dari y ya. Karena fungsi y ini itu konstan terhadap x ya. Jadi kita dapatkan bentuk solusi pertama dari u-nya ya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, di mana n sama dengan do y ya. Kita sudah dapatkan u-nya, bentuk u-nya. Sekarang kita nanti akan cari bagaimana bentuk fy-nya ya, karena ini belum lengkap. Kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Kita punya n itu sama dengan do y ya. Do y. Nah, kita sudah punya u-nya sekarang. Itu sama dengan ini kita turunkan terhadap terhadap y, berarti suku pertama sama dengan 0, berarti suku kedua sama dengan tinggal sin x,
Kemudian FY diturunkan terhadap Y, berarti ini kita bisa tuliskan sebagai F aksen Y ya. F aksen Y maksudnya turunan terhadap Y. Itu sama dengan N. N itu adalah ini sin X dikurang 4Y pangkat 3. Ini sama dengan sin X kurang 4Y pangkat 3. Nah, kita bisa lihat sinnya bisa saling cancel. Berarti kita sekarang dapatkan bahwa FY-nya sekarang, F aksen Y-nya itu sama dengan minus 4Y pangkat 3. F aksen Y tidak lain adalah do F do Y ya. Do F do Y itu sama dengan minus 4Y pangkat 3. Kedua ruas kita kalikan dengan DJ, maka persamaannya menjadi DF sama dengan minus 4Y pangkat 3 DJ. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas, kita dapatkanlah fungsi F-nya ya. Saya tuliskan sini saja. Maka fungsi F-nya sebagai fungsi Y itu sama dengan, ini kita integralkan minus 4Y pangkat 3 DJ, ini sama dengan minus Y pangkat 4 ditambah dengan suatu konstan. Ya. Jadi kita dapatkan FY-nya. Nah, setelah dapat FY-nya, kita substitusi masuk kembali ke dalam U-nya ya. Maka kita dapatkan sekarang bentuk solusi lengkapnya. U sama dengan X pangkat 3 ditambah Y sin X ditambah FY. FY-nya adalah minus Y pangkat 4 ditambah dengan C ya. Nah, karena DU-nya di sini tadi kita ambil sama dengan 0 ya, supaya dia bisa sama dengan persamaan diferensial kita, artinya U-nya ini sama dengan konstan. Nah, maka di sini kita bisa nyatakan U-nya sama dengan C aksen misalkan. Ya, C aksen. Sehingga karena keduanya konstan, kita bisa kumpulkan ya antara C dan C aksen. Misalkan C-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dan kita ambil C aksen dikurang C misalkan sama dengan D misalkan. Itu jangan D, sama dengan K. Ya. Berarti sekarang kita punya solusi lengkapnya. X pangkat 3 ditambah Y sin X dikurangi Y pangkat 4 ini sama dengan K. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial kita. Ya. Tentunya ini agak sedikit rumit kalau misalkan kita menyatakan X dalam Y atau Y dalam X ya, karena di sini. Oh, tapi Y saya kira mudah ya. Kalau Y bisa kita nyatakan, solusi Y-nya ini mudah saya kira ya. Tinggal kita, oh tapi ada Y sin X di sini. Intinya bentuk persamaan solusinya itu bentuknya seperti ini. Untuk mencari solusi Y-nya atau solusi X-nya tinggal kita selesaikan persamaan ini ya. Tinggal kita selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai eksplisit dari Y. Tapi bentuk solusinya itu cukup sampai di sini. Artinya persamaan ini akan menghasilkan Y dan X yang akan memenuhi persamaan diferensial eksak di atas sini. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan kita punya bentuk persamaan X ditambah 2Y dx itu sama dengan, ditambah 2X kurang 5Y dy, ini sama dengan 0 ya. Nah, kita buktikan dulu apakah ini eksak atau tidak. Yang ini adalah M-nya, yang ini adalah N-nya. Maka do M do Y itu sama dengan 2. Kemudian do N do X juga sama dengan 2. Artinya do M do Y-nya sama dengan do N do X. Artinya persamaan ini itu dia sifatnya eksak. Maka kita bisa ambil lagi fungsi U di mana DU-nya itu sama dengan 0 sehingga kita bisa nyatakan kembali do U do X itu sama dengan M dan do U do Y itu sama dengan N ya. Mulailah kita berangkat menyelesaikan mencari solusi U-nya. Kita mulai dari ini saja. Boleh juga dari sini, nanti setelah dapat U-nya kita masukkan ke sini. Jadi boleh terserah yang mana saja ya. Kita mulai dari yang ini saja. Do U do X sama dengan M, berarti do U do X itu sama dengan X ditambah 2Y. Nah, dari sini dengan mudah kita dapatkan U-nya ya. U-nya itu berarti sama dengan integral dari X ditambah 2Y dx.
Atau ini sama dengan, kita dapatkan berarti ini sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 2XY ditambah dengan konstan, suatu konstanta yang konstan terhadap X. Berarti dia fungsi Y. Ya. Kalau misalkan kita kerjakan dulu yang ini ya, kita pakai persamaan ini, maka nanti akan dapatkan konstantanya itu sebagai fungsi X ya. Karena dia konstan terhadap Y. Kalau kita misalkan gunakan dulu persamaan ini. Nah sekarang kita dapat U-nya. U-nya kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Maka kita dapatkan do U do Y itu sama dengan suku ini kita turunkan terhadap Y. Ini sama dengan 0, suku pertama ini 2X ditambah dengan F aksen Y itu sama dengan N. N-nya adalah 2X dikurang 5Y. 2X-nya bisa saling cancel. Berarti kita dapatkan F aksen Y-nya itu sama dengan minus 5Y. Berarti F-nya itu tinggal kita integralkan sekali ya terhadap apa? Sebentar, ini kita integralkan terhadap Y ya. Kita integralkan terhadap Y. Ini sama dengan integral minus 5Y dy. Atau sama dengan, ini berarti minus 5/2 Y kuadrat ditambah dengan C. Nah, kita dapatkan FY-nya, ini kita masukkan ke dalam solusi U tadi. Berarti kita dapatkan sekarang U-nya itu sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 2XY ditambah dengan FY. FY-nya adalah minus 5/2 Y kuadrat ditambah dengan C. Nah, karena dia U-nya tadi sama dengan 0, berarti U-nya sama dengan konstan ya. Sebut saja C aksen sama dengan C aksen. Kemudian C-nya kita kumpulkan, kedua konstanta ini, kita misalkan C aksen dikurang C sama dengan K, maka kita dapatkan solusinya sekarang menjadi 1/2 X kuadrat ditambah 2XY dikurang 5/2 Y kuadrat, ini sama dengan K. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial eksak kita di atas. Ya. Ya, jadi ini adalah bentuk variasi dari persamaan diferensial eksak, di mana dia eksak ketika memenuhi syarat ini. Dan metodologi untuk menyelesaikannya, kita bisa memisalkan, kita ambil suatu sembarang fungsi U, ketika kita turunkan total, kita samakan dengan 0, maka komponen di dalam ruas ini itu akan sama dengan suku di ruas kiri dari persamaan diferensial eksaknya. Kemudian kita samakan, kemudian kita cari solusi U-nya. Nah, solusi U itulah bentuk eksplisit dari U yang dia sama dengan konstan yang menjadi persamaan solusi dari persamaan diferensial eksak kita. Ya. Nah, sekarang timbul masalah. Masalahnya apa? Bagaimana kalau misalnya kita punya bentuk persamaan diferensialnya itu seperti ini, ya. Kita punya bentuk persamaannya, bentuknya itu memenuhi bentuk umum persamaan ini, tapi dia tidak memenuhi syarat eksaknya. Ya. Artinya kita punya bentuk persamaan seperti di atas, tapi dia tidak eksak. Nah, bagaimana cara mendapatkan solusinya? Jadi kita punya bentuk persamaan M dx ditambah n dy, ini sama dengan 0 ya. Tapi do M do Y-nya itu dia tidak sama dengan do M do N do X-nya. Sehingga persamaan ini itu dia tidak eksak. Maka tidak mungkin kita langsung bisa mengambil dengan cara metode seperti yang di atas tadi ya. Nah, sehingga bagaimana metode untuk menyelesaikan persamaan ini? Nah, metodenya adalah bagaimana caranya sedemikian sehingga kita bisa mengubah persamaan diferensial kita ini itu menjadi persamaan eksak. Jadi idenya adalah ubah PD kita itu menjadi PD yang eksak. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengalihkan persamaan diferensial kita dengan suatu fungsi. Caranya adalah dengan
mengalihkan persamaan diferensial kita dengan suatu fungsi. Sebut saja fungsinya itu fungsi mu, ya. Di mana mu ini itu dia bisa merupakan fungsi dari x atau bisa juga dia merupakan fungsi dari y. Tapi dia bukan merupakan fungsi x dan y, ya. Jadi dia boleh hanya salah satunya. Jadi kita mengalihkan suatu fungsi, sebut saja fungsi mu, terhadap persamaan diferensial kita, sehingga persamaannya akan menjadi eksak. Setelah dia eksak, bisa kita selesaikan dengan metode seperti yang di atas tadi. Nah, contoh misalkan kita punya persamaan seperti ini. Kita punya persamaan diferensial yang tidak eksak. Misalkan kita punya 2xy ditambah 2y kuadrat dx ditambah 2/3 x kuadrat ditambah 2xy dy. Ini sama dengan 0. Berarti yang ini adalah m-nya, ini adalah n-nya, ya. Kita lihat, kita identifikasi apakah dia eksak atau tidak. Berarti do m do y ini sama dengan 2x ditambah 4y, ya. Kemudian do n do x ini sama dengan 4/3 x ditambah dengan 2y. Nah, artinya do m do y-nya itu dia tidak sama dengan do n do x. Artinya persamaan ini itu dia tidak eksak. Nah, sehingga kita akan mengalihkan persamaan ini dengan suatu fungsi. Entah itu dia fungsi x atau fungsi y, ya. Nah, misalkan kita kalikan dia dengan suatu fungsi x misalkan sama dengan x. Nah, kita coba dulu. Misalkan kita kalikan dengan x. Maka persamaan ini akan menjadi 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat, ya, dx ditambah dengan 2/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Jadi sekarang persamaan diferensial kita seperti ini. Ini boleh saja, ya, karena kita kalikan seluruhnya dengan x, baik ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanan tentunya sama dengan 0. Jadi dia tidak masalah dikalikan dengan suatu fungsi, yang penting setiap sukunya dikalikan dengan fungsi tersebut. Nah, dari sini kita bisa cari do m do y-nya itu sekarang menjadi 2x kuadrat ditambah 4xy. Kemudian yang di suku kedua, do n do x-nya itu sama dengan ini menjadi 3 kali 2, 6/3, ya. Berarti 2x pangkat 3, 2x pangkat 2 ditambah dengan turunan terhadap x 4xy. Nah, sekarang terlihat bahwa do m do y-nya itu sama dengan do n do x-nya. Artinya setelah kita kalikan dengan x, maka persamaannya menjadi persamaan yang eksak. Nah, mu ini biasa juga disebut sebagai faktor pengintegralan, ya. Atau ada juga yang menyebutnya dia faktor integrasi, ya, sama dengan di materi kita sebelumnya. Tapi lebih banyak yang menyebut sebagai faktor integralan. Artinya mu ini merupakan faktor yang membuat persamaan kita menjadi persamaan diferensial eksak. Setelah ini kita tinggal selesaikan dengan metode yang di atas, ya. Kita cari do u do x-nya, cari do u do y-nya, ya. Nanti kita dapatkan solusi u-nya. U-nya sama dengan konstan, bentuk eksplisit u-nya itulah solusi dari persamaan diferensial kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan mu-nya? Tentunya tidak bisa kita tebak, ya, tebak secara random saja. Misalkan ini kebetulan kita kalikan x sehingga mendapat. Tapi ada begitu banyak kemungkinan fungsi mu yang bisa kita cari. Bisa saja x kuadrat atau y kuadrat, dan kita pada dasarnya tidak mengetahui fungsi mana yang bisa membuat fungsi ini menjadi eksak. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui, ya, bahwa x itu merupakan mu-nya, tapi seolah-olah kita tidak tahu di awal, ya. Untuk menebak ini itu akan sangat sulit, akan ada begitu banyak kemungkinan fungsi mu, sehingga tentunya ada metode untuk mendapatkan mu-nya, ya.
Jadi bagaimana cara untuk menentukan mu-nya. Entah itu fungsi X atau dia fungsi Y. Ya. Nah, sehingga ada dua kemungkinan nanti solusinya. Mu-nya bisa berupa fungsi dari X, dan dia bisa merupakan fungsi dari Y. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu yang pertama. Kita misalkan kita tebak saja bahwa mu-nya itu merupakan fungsi dari X. Ya. Kita misalkan nanti kita akan lihat ketika nanti kita dapatkan mu-nya ternyata bukan fungsi X, artinya fungsi mu tersebut bukan merupakan fungsi X, tapi dia fungsi Y misalkan. Nah, kita ambil dulu kasus misalkan saja mu-nya itu mu X. Nah, caranya sama, kita kalikan mu ini ke dalam persamaan diferensial kita ya. Kita punya persamaan diferensial M dx ditambah N dy sama dengan 0 ya. Sehingga ini kita kalikan masuk ya, ini persamaan umumnya. Cara yang pertama, langkah pertama, kita tebak saja dulu mu-nya merupakan fungsi X yang akan kita cari. Berarti kalau kita kalikan ke dalam sini, maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi mu M dx ditambah N mu N dy itu sama dengan 0. Ya. Nah, maka agar dia memenuhi syarat eksak, otomatis ini menjadi M yang baru sekarang ya. Fungsi di depan dx ini menjadi N yang baru. Maka do dari mu M, do Y itu harus sama dengan do mu N, do X. Ini adalah syarat eksaknya. Ya. Karena kalau tanpa perkalian mu dan mu kepada M dan N, otomatis dia tidak eksak. Nah, sehingga syaratnya sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Karena mu-nya merupakan fungsi X ya. Tebakan kita fungsi X, maka mu-nya ini konstan terhadap Y. Maka bisa kita keluarkan. Maka mu do M do Y itu sama dengan, di sini karena mu-nya fungsi X, maka ini menjadi turunan total ya. Kita akan punya do mu do X dikali dengan N ditambah dengan mu do N do X. Seperti itu. Nah, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di sini yang punya mu. Berarti suku yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti mu dikali dengan do M, do Y, dikurang do N, do X, itu sama dengan, berapa ini? Do mu, do X, dikali dengan N. Ya. Nah, untuk mempermudah penulisan, biasa kita ambil do M, do Y, itu kita tuliskan sebagai M subscript Y, kemudian do N, do X, itu sama dengan NX, seperti ini ya. Untuk memudahkan penulisan saja. Sehingga kita dapatkan, saya tuliskan di sini, persamaannya sekarang menjadi mu MY dikurang NX itu sama dengan do mu do X. Nah, untuk mendapatkan solusi mu-nya kita bisa lakukan separasi variabel ya. Jadi yang mu kita kumpulkan dengan mu, yang n kita kumpulkan dengan yang ada n-nya. Berarti di sini mu-nya pindah ke ruas kanan, n-nya pindah ke ruas kiri. Berarti kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi, sebentar, seper mu do x itu sama dengan my dikurang nx per n. Atau kalau kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka kita dapatkan seper mu d mu sama dengan my dikurang nx per n dx. Nah, baru kemudian di sini kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas, maka kita akan punya, sebentar, kita akan punya persamaannya. Ini integral seper mu d mu, ini kan sama dengan ln mu.
Kemudian ini kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi integral fx dx ya. Di mana fx itu adalah my dikurang nx per n. Nah, sehingga mu-nya di sini bisa kita dapatkan solusinya. Maka mu x-nya itu sama dengan e berpangkat integral fx dx ya. Ini kalau kalian ingat di pembahasan mengenai faktor integrasi, ini mirip ya dengan faktor integrasi yang kita punya di pembahasan metode faktor integrasi. Makanya disebut faktor, biasanya disebut juga sebagai faktor integrasi atau faktor pengintegralan. Ya. Nah, ini solusi mu x-nya jika dia tebakan kita adalah mu-nya x. Jadi tinggal kita untuk mendapatkan berapa mu-nya, ya tinggal kita cari berapa fx-nya ya. Kita cari fx-nya dulu. Fx-nya itu adalah m do y dikurang do n do x per n. M dan n-nya itu kita dapatkan dari soalnya ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita integralkan terhadap x, dapatlah bentuk mu x. Nah, itu kalau dia mu x. Nah, yang kedua, kalau misalkan mu-nya adalah mu y. Nah, ini caranya sama persis. Kalau misalkan mu-nya sama dengan mu y, nah ini kemudian sama dengan mu fungsi y, ini kembali kita kalikan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi mu m ditambah mu m dx ditambah dengan mu n dy ini sama dengan 0. Agar dia eksak berarti do mu m do y ditambah do mu n dx. Ini harus sama ya, bukan ditambah. Nah, karena mu-nya ini merupakan fungsi y ya, maka ini menjadi turunan total. Berarti kita akan dapatkan di sini, sebentar, ini menjadi do mu do y m ditambah mu do m do y. Sedangkan ini mu-nya konstan terhadap x, berarti sama dengan mu do n do x ya. Nah, cara kerjanya mirip dengan yang di atas ya. Nah, ini tinggal kita kumpulkan yang punya mu, berarti kita akan punya do mu do ym ini sama dengan mu do n do x dikurang do m do y seperti ini ya. Ini tinggal diselesaikan integralnya ya. Kita akan dapatkan nanti solusi mu y-nya. Kita akan dapatkan di sini nanti kita kumpulkan m-nya kita pindahkan ke ruas kanan, mu-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan dapatkan nanti solusinya menjadi ln, ini saya singkat saja ya, ln mu-nya sama dengan gy dy, di mana gy ini itu adalah sama dengan nx dikurang my per m ya, di mana nx itu adalah do n do x dan my itu adalah do n do y. Nah, berarti mu-nya sebagai fungsi y itu sama dengan e berpangkat ini integral ya. Integral gy dy. Nah, inilah solusinya jika mu-nya sama dengan x. Jadi kita cari dulu gy-nya. Gy-nya adalah ini turunan n terhadap x dikurang turunan m terhadap y dibagi dengan m. Kemudian kita masukkan di sini, kita selesaikan integralnya, kita dapatkanlah mu-nya. Tentunya untuk satu kasus persamaan diferensial yang tidak eksak seperti atas, itu hanya memiliki satu mu saja. Jadi antara mu x atau mu y saja. Jadi mungkin saja misalkan kalian coba mencari mu x-nya, ternyata nanti fungsinya di sini masih tersisa fungsi y. Artinya mu-nya bukan yang itu. Kita coba lagi mu sebagai fungsi y. Nah, pasti dia akan mendapatkan mu di mana suku di ruas kanannya itu hanya fungsi y saja secara eksplisit, tidak ada variabel x. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi bisa kita coba salah satunya. Ketika kita dapatkan mu-nya ada, mu x-nya ada variabel y, artinya mu-nya bukan fungsi x. Berarti mu-nya fungsi y. Sebaliknya ketika kita menggunakan yang ini untuk mencari mu-nya, ternyata ada variabel variabel x di ruas kanan, berarti mu-nya bukan fungsi y, pasti fungsi x. Ya, tinggal dipilih salah satu caranya.
Ketika kita sudah dapatkan misalkan mu x-nya fungsi x, ya kita tidak perlu cari mu y-nya karena pasti tidak akan memenuhi. Ya, oke, karena waktunya sudah habis, kurang semenit lagi. Untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh soal yang terkait dengan persamaan diferensial yang tidak eksak ini. Bagaimana kita ubah dia menjadi persamaan eksak, kemudian kita cari solusi.